wanita atau istri yang harus dikenali, dan ini insya Allah kalau kita ketahui maka akan lebih mudah kita menghadapi pasangan. Yang pertama saya sudah sebutkan tadi, perasaan dominan dalam hidupnya, dan perasaan ini ya, seperti sudah saya kasih contoh tadi, masalah kalau mau beli pakaian, kalau datang ke rumah makan dan seterusnya, ini lebih dominan perasaan. Sudah saya kasih contoh. Yang kedua, salah satu karakter wanita adalah, tanda kutip ya di sini ya, ada sifat pendendam. Pendendam tapi tanda kutip. Maksudnya di sini pendendamnya seperti ini contohnya. Jadi saya kalau masih ingat pernah saya kasih contohnya ya, tapi saya ingatkan lagi. Seperti kalau seseorang laki-laki suami bertengkar sama istrinya, maka kalau ada kata-kata misal yang kurang baik di SMS ya, di berita atau di WBB atau di WA, seringkali kata-kata itu kalau seorang suami, sifat laki-laki karena dia menggunakan akal, dia kalau baca dia marah, tapi setelah itu selesai. Saya yakin kalau ada di sini pernah bertengkar sama istrinya, saya sangat yakin SMS yang pernah dikirim oleh istri antum sudah hapus. Kalau laki-laki mungkin 3 hari, seminggu, nggak pernah antum simpan. Ada nggak sih laki-laki mungkin keluar dari normal tuh ya, dia simpan SMS istrinya setahun misalnya. Hah? Ada yang pernah simpan sampai 1 tahun isi SMS istrinya, mungkin kalau dia pernah marah sehari, 2 hari, seminggu sudah jenuh antum, dihapus. Tapi kalau perempuan tidak, ada sifat tanda kutip tadi pendendam. SMS yang tahun lalu dia masih simpan, kalau perlu 10 tahun lalu masih ada disimpan. Jadi kalau lagi tenang, lagi duduk, pernah begini-begini, kapan itu? Pernah, ini buktinya, dilihatin. Nah berarti kalau sudah menghadapi istri dan terjadi pertengkaran, jangan banyak-banyak SMS. Baca, tidak usah balas. Nanti kalau ketemu baru ngobrol. Karena itu jadi data, nanti disimpan sama dia. Bahkan ada sekarang ini berkembang teknologi, banyak istri kalau ngomong sama suami direkam, diam-diam. Jadi antum cek dulu dekat ranjang, ada alat perekam enggak? Yang ketiga, sulit berterima kasih. Emang sifat perempuan itu. Jadi sebesar apapun pengorbanan kita, dia terima kasih pada situ, setelahnya sudah selesai. Bahkan bisa dilupain kebaikan itu. Jadi beda dengan sesuatu yang sifatnya dia dendam, dia sakit hati, maka disimpan lama-lama. Tapi kalau kebaikan orang dilupain. Makanya sabda Nabi SAW, hadis yang sahih ya, wanita itu kalau kau berbuat baik padanya, kata Nabi SAW, hadis secara global tentunya ya, kalau kau berbuat baik padanya 1 abad itu 100 tahun ya, kemudian dia melihat kepadamu 1 kesalahan saja, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan dari kamu selamanya. Jadi jangan heran, kebaikan apapun antum tumpuk-tumpukin setiap hari, nggak disebutin, nggak diingat, itu biasa. Karena itu karakter, itu sesuatu bawaan dia gitu loh. Tentu ini semua akan bisa dikontrol dengan keimanan ya. Kita sebutkan karakter ini tujuannya agar kalau sesuai dengan agama kita dukung, tidak sesuai agama kita ingatkan, tapi ini karakter umumnya, sulit berterima kasih. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, wanita, saya melihat kalian wahai kaum wanita paling banyak penghuni neraka. Seorang sahabat bertanya, kenapa kami ya Rasulullah? Kenapa harus wanita? Jawaban Nabi SAW, apakah karena tidak sholat, tidak puasa, tidak haji? Enggak, wanita banyak sholat, banyak yang puasa. Karena kalian tidak berterima kasih atau memungkiri kebaikan suami kalian. Itu karena itu banyak sekali masuk dalam neraka. Yang keempat, egois pada haknya. Itu karakter. Jadi kalau haknya dia pertahankan. Walaupun dia belum menjalankan kewajiban, hak dituntut sama dia. Tadi saya bilang kita tentukan tanggal nafkah, itu pasti diingat sama dia. Tidak usah khawatir. Antum gak pakai alarm pun nafkah itu akan datang. Ada alarmnya dia gitu. Tapi kalau hak antum tidak, emang sudah umum. Tentu sekali lagi ini kita bicara masalah karakter pasangan umumnya ya, karakter wanita umumnya. Nanti kita bicara karakter laki-laki umumnya. Nah di sini teman-teman sekalian kita harus paham, ternyata ada ego itu.
Ada itu dalam jiwanya mereka. Tentu ini kalau dikontrol dengan keimanan dan ilmu akan bisa teratur rapi, tapi kita bicara globalnya. Yang kelima, mudah memaafkan. Ini positifnya, mudah memaafkan. Kayak tadi saya kasih contoh, kalau seandainya suaminya selingkuh segala macam, dia minta maaf, itu bisa dimaafkan, mudah memaafkan wanita itu. Yang keenam, suka untuk dimanja, ya. Suka dimanja, suka diajak bercanda, itu sudah umum. Itu sifat wanita. Dan saya bilang tadi jangan dibalik ya. Laki-laki jangan pernah manja, tapi memanjakan, ya. Kalau yang suka manja-manja ini perlu sunat kembali. Yang ketujuh, wanita itu suka untuk dicumbui atau dirangsang, itu umum. Jadi memang laki-laki antum walaupun pada satu waktu ada syahwat yang besar lagi pengen, jangan buru-buru. Karena dia suka kalau dia dirangsang, dia dicandain, dan itu memang sudah biasa dan ini sudah umum tentunya. Kemudian yang kedelapan, suka dipuji dan disanjung. Ini sudah saya sebutkan tadi, suka sekali dipuji, apapun yang dia berikan, masakannya, pakaiannya, segala macam lah dipuji, ya. Yang kesembilan, suka diperhatikan, dan ini sudah saya sebutkan juga tadi. Termasuk di sini adalah telepon, tanya kabar dan seterusnya, ini sudah biasa. Kemudian yang ke-10, suka dilindungi. Jadi perempuan itu lebih suka kalau berjalan dia dilindungi di belakang, dia selalu merasa aman, dilindungi. Tentu kalau antum laki-laki tidak suka kalau istri antum jalan di depan, ya. Merasa terganggu kejantanannya, gitu. Kalau masih jantan, ya. Allahu alam ini, karena di Indonesia ini subhanallah yang banci-banci ini juga di orbit, ya, yang sudah hilang kejantanannya. Kemudian yang ke-11, suka ditraktir, belanjain. Hah? Ketawa di belakang. Dia alamnya memang itu. Benar kan? Suka ditraktir. Kalau antum biasa kalau makan terus istri mau bayar kan punya harga diri. Enggak, jangan. Kalau dia suka, belanjain aja, enggak hilang marahnya itu. Kalau lagi marah-marah, kita mau belanja apa ya, kita ajak keluar. Yang ke-12, lamban dan lelet. Jadi kalau mau janjian sama istri keluar 2 jam sebelumnya, siap-siap ya. Nggak bisa kayak antum itu, mau keluar, oke baik saya jalan sekarang, sudah pakai langsung jalan naik motor keluar. Nggak bisa perempuan begitu. Sebentar dulu, cari kos kaki di mana, cari ini di mana, cari ini di mana. Oh jilbab ini kemana sudah saya pakai, ganti jilbab baru, panjang cerita. Jadi janjian sebelumnya. Ini ilmu mahal malam ini nih. Ini ilmu khususan. Jadi lamban biasa itu ya. Kalau dia buat ini, buat itu biasa lamban. Apalagi kalau diajak keluar. Kemudian yang ke-13, suka sesuatu yang terulang. Ya. Terulang itu biasa. Kalau antum sudah pernah kasih sesuatu 10 tahun yang lalu, dia masih ingat tuh. Mungkin antum sudah lupa beli apa dulu gitu. Tapi dia masih ingat. Dia suka terulang sesuatu. Sama tadi saya bilang kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, mengenang sesuatu yang lama itu biasa. Yang ke-14, sulit meninggalkan masa lalu. Jadi kalau misal gini, kalau laki-laki itu, antum tugas nih di Jakarta, terus perusahaan kasih tugas, pindah tugas ke Banjarmasin misalnya. Tiba-tiba, saya yakin antum gampang laki-laki kan? Di sana mungkin dikasih fasilitas lebih bagus, ada rumah, ada mobil, ada segala, nggak terlalu sulit. Tapi kalau istri susah sekali, susah. Dia pindah kota itu nggak gampang, pindah rumah aja nggak gampang, gitu. Pikirannya macam-macam. Ini tetangga nanti bagaimana, nanti rumah, pohon saya ini, apalah segala macam dia pikir. Jadi sulit meninggalkan masa lalu. Dan ini sebabnya kenapa Nabi SAW menyuruh menikahi gadis, karena tidak ada masa lalunya. Kalau dia punya masa lalu yang dulu, ini antum yang nikah sama janda harus punya ekstra. Harus menjadi lebih baik dari suaminya yang dulu. Kalau enggak, dia banding-bandingin sama dia. Suami saya dulu begini, nah, jangan tersinggung ya. Nah itu masa lalunya dia. Yang ke-15, mudah tersinggung. Kalau tadi sulit mengubah masalah, ini mudah tersinggung. Gampang sekali tersinggung, pekah ya. Sangat pekah. Yang terakhir, yang ke-16, selalu mau mendominasi. Mendominasi apa saja.
Maka ini semua harus diredam tentunya teman-teman sekalian. Ini kita kenali karakter pasangan supaya tahu menghadapi dan bagaimana kita nasihatin secara syariat.